Video pengancam Presiden Joko Widodo diamankan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Melempar sesuatu yang positif tentunya akan berbuah positif, dan melempar sesuatu yang negatif tentu saja akan berbalik negatif. Nampaknya itu adalah kalimat yang pas untuk menggambarkan kondisi para pembenci pada saat ini, pembenci Pak Jokowi yang nampaknya rekan-rekan bisa dikatakan sangat-sangat tragis. Tentu saja karena beberapa waktu yang lalu ada oknum orasi demo yang mengatakan bahwa darah dan leher Pak Jokowi itu halal. Tentu saja itu konotasinya mengarah kepada sesuatu yang negatif, bahkan indikasi ancaman. Namun selain itu rekan-rekan, kita semua tahu bahwa Pak Jokowi terus difitnah, terus dicaci maki, bahkan ada indikasi intimidasi ancaman tadi. Tapi kali ini justru para pembenci Pak Jokowi yang mulai merasakan balasan demi balasan yang tidak mereka duga sebelumnya. Dan pada saat ini nampaknya barisan pembenci tersebut makin-makin kelojotan, makin-makin kelimpungan. Geng Roy Suryo mulai panik. Katanya akhir April ini pasti sudah diterima oleh kejaksaan. Ini hanya menakut-nakuti kubunya Roy Suryo? Oh enggak. Setiap hari masih ada orang yang mencintai Bapak Jokowi itu mendatangi rumahnya, itu bahkan hampir ataupun sebanyak 500 orang. Padahal itu juga diambil dari Masjid Al-Zayed, itu orang dikoordinasi. Aduh, ibu copot saja deh jilbabnya, lalu dipakai lagi setelah bertaubat ya. Kenapa? Karena kalau ngomong tanpa bukti dalam Islam itu fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunaihan. Artinya, kalau ibu tidak bisa membuktikan itu, ya kekajaman ibu yang setiap hari berjilbab seolah muslimah taat, tapi sesungguhnya ibu tidak. Lebih dari membuat malu orang Islam. Coba perhatikan tantangan kepada Anda, Bu Uri. Dalam video berikut ini, sekarang hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 ya. Pak Jokowi itu tadi malam baru balik ya dari Jakarta. Sekarang kita lihat berjubelnya masyarakat yang pengen silaturahim halal bihalal dengan Pak Jokowi. Jadi tolonglah itu yang orang Solo siapa wedok itu asal ngomong itu. Rene, ini mumpung di dalamnya Pak Jokowi. Rene, oh, takono masyarakat ini. Nih sekaligus saya tantang itu. Sopo wong wedok Solo asli itu yang katanya ngomong era karma. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya. Hina-hinakan hidupku ya Allah. Matikan aku, Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Pernah seorang pengacara mengatakan klien saya siap di penjara. Kalau ada pernyataan seperti itu bukan advokat. Bahkan saya katakan kalau memang ijazah itu ada, penjarakan Bambang Trimulyono 100 tahun kalau memang. Ini kan kayak, maaf ya, ini istilah aja, kayak banci kamera gitu ya. Jadi orang yang sukanya pansos. Hati-hati bicara ya Mas. Iya, Jokowi itu yang bawa ke Jakarta adalah Pak JK, ya, itu adalah bentuk atau ekspresi kemarahan Pak JK, betul, yang merasa dihianati, betul, oleh Jokowi. Secara tidak langsung Jokowi, meskipun nggak disebut oleh JK. Jadi Guntur Romli menerjemahkan bahasa JK, itu. Ya walaupun sih sebenarnya kan dia nggak nyebut Pak Jokowinya, lebih ke termul. JK-nya iya. Jadi tafsiran dia enggak. Itu bukti kalau Jokowi berkhianat gitu loh. Oh, jadi dia gunturnya. Ya, iya, kalau Pak JK-nya sendiri kan buat termul istilahnya gitu loh. Tapi bentuk pengkhianatannya apa? Dijelaskan nggak di sana? Tidak. Itu hanya ekspresi. Nggak, maksud saya apa ya pengkhianatan Jokowi ke Pak JK itu? Ya bahwa di putaran di periode kedua dia nggak digunakan lagi sebagai wapres adalah soal lain kan.
Tapi kalau pengkhianatan emang diapain sih Pak JK itu oleh Jokowi? Saya nggak tahu tuh ada sesuatu yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengkhianatan. Mungkin karena Jokowi. gini Bang, karena yaitu tadi sebelumnya kan ya isu ijazah itu dikait-kaitkan ke Bukan itu pertanyaan saya. Kan dia bilang bahwa Jokowi mengkhianati JK. ya. Bentuknya apa? Itu yang saya bilang, saya nggak tangkap tuh. Oh iya. Dalam sejarah kedua orang itu, kita tahu bahwa memang hubungan mereka merenggang pada periode kepresidenan keduanya Pak Jokowi ya. Ya. Buktinya Pak JK-nya juga diajak lagi kan. Ya. Dan Pak JK juga sering kritik Pak Jokowi juga waktu itu. Betul, tapi Pak Jokowi ke Pak JK-nya apa gitu loh. Kan kita nggak tahu ya. Nggak ada narasi. Jadi, kita nggak tahu apa maksudnya. Nggak, jadi sebetulnya tuduhannya Guntur bahwa Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap JK itu sebetulnya sesuatu yang problematik menurut saya, yang sangat bermasalah. Kecuali dia menyebut contohnya apa. Ini nggak ada kan. Nah, Anda masuk ke isu kedua nih. Pak Jokowi berkhianat pada PDIP. Dan dia menyebut nama-nama kan. Nama siapa? Pak JK tuh menyebut di Pak Jokowi itu berkhianat pada Bu Megawati. Oh iya. Kepada Hasto. Kepada bahkan ini Ahok. Oh iya. Kepada Ahok ya. Semua itu dikhianati oleh Jokowi. Tapi nggak ada penjelasan tentang bentuk pengkhianatannya apa sih? Ya nggak? Karena gini, coba kita lihat hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Pak Jokowi itu dipecat loh. Betul. Oleh PDIP. Ya. PDIP lah yang memecat Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi yang tiba-tiba misalnya keluar atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan PDIP atau menyerang PDIP. Nggak ada kan? Iya. Dia dipecat. Nah, dipecatnya kenapa? Ya, kenapa? Ya mungkin terkait dengan capres sebelumnya, pencapresan sebelumnya. Ini kan soal pencapresan tahun 2024. Coba saya ajak penonton pelan-pelan memikirkan kembali, mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi itu selama 10 tahun menjadi presiden, dan selama 10 tahun itu dia tetap menjadi anggota atau kader PDIP yang loyal sama partainya. Dia bahkan disebut oleh Megawati sebagai petugas partai. Ya. Apakah Pak Jokowi membantah itu? Tidak. Dia terima. Dia bilang, kamu tuh petugas partai. Ingat nggak ketika Pak Jokowi dipanggil ke ruang kerjanya Pak Bu Mega, terus dikuliahin gitu ya, dan dia duduk di depan Bu Mega di kursi yang saya lupa, kursi kayu atau kursi apa, kayu, yang seringkali orang anggap ini kayak seorang kepala sekolah yang memarahi gurunya atau guru memarahi muridnya kan. Dan waktu itu puannya kan yang merekam pakai kamera, pakai ada selfie ya, yang sama sekali tidak menunjukkan adanya penghargaan terhadap Presiden Jokowi. Jokowi tidak sama sekali mempersoalkan itu. Pak Jokowi itu setia sebetulnya pada PDIP. Ya, dia memang pernah, saya ingat sekali kasus di mana Megawati itu minta sebetulnya di kepresidenan keduanya Pak Jokowi tahun 2019 sampai 2024, Pak Jokowi seharusnya memilih kalau tidak salah 9 menteri dari PDIP. Ya. Itu tidak dilakukan. Dikabulkan berapa itu? 5. Ya, 5 dari 9. Ya. Dan saya rasa itu adalah sebuah langkah yang bertanggung jawab dari Pak Jokowi. Bukan berarti dia itu tidak mengikuti apa yang diminta oleh Bu Mega, tapi toh dia pada akhirnya harus memilih menteri-menteri yang apakah sejalan, apakah yang performance-nya bagus, apakah yang dianggap sebagai layak duduk menjadi menteri di pemerintahannya. Ya. Dan jangan lupa sebetulnya di era itu hanya dalam 1 tahun kalau nggak salah ada 1 menteri PDIP yang udah terjerat korupsi. Ya. Jadi ini mencerminkan bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang mengabaikan lah apa yang diminta oleh partai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa akhirnya mereka berpecah? Ya, kita ingatkan bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang mendukung Ganjar Pranowo. Ya kan? Ya. Ganjar Pranowo datang dari PDIP. Semula.
Ya semula. Enggak, Ganjar memang dari PDIP. Enggak, maksudnya semula kan ya, Jokowi semula mendukung Ganjar. Ya. Dan ketika itu secara kami itu sebagai relawan Jokowi ketika itu sempat ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan iya kita dukung Ganjar. Ini saya lupa tahun 2023 kali ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu dukung Ganjar. Masalahnya PDIP itu mengabaikan Pak Jokowi. Misalnya saja contoh yang paling gampang adalah tiba-tiba saja Ganjar diperintahkan oleh Bu Mega saya rasa atau pimpinan PDIP untuk menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20 U20 di Solo. Di Bali. Ya pokoknya menolak. Dia kan gubernur Jawa Tengah. Untuk dilakukan di Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk di Bali kan. Yang menolak tuh di Bali sama Jawa Tengah. Tapi yang penting Ganjarnya. Ganjarnya menolak. Itu sangat mengejutkan dan sangat mengecewakan Pak Jokowi. Ya, karena ini acara yang sebetulnya sudah disiapkan dengan cukup matang gitu ya. Sudah dana yang dikeluarkan saya yakin ada puluhan miliar rupiah lah ya untuk itu semua, dan tiba-tiba saja Ganjar muncul untuk mengatakan kami menolak. Tanpa berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi nggak pernah dikasih tahu dia mau menolak penyelenggaraan Piala Dunia tersebut. Dan ingat ya, akhirnya gagal kan? Akhirnya gagal. Itu sudah sangat mengecewakan Pak Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi masih mendukung Ganjar. Sampai tahap di mana ketika Ganjar itu diajukan sebagai calon presiden. Pak Jokowi sama sekali tidak diajak bicara. Ketika pencalonan oleh PDIP. Ya kan waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowinya sedang ke Solo pas Lebaran. Idul Fitri. Menjelang Lebaran. Betul. Itu di Batu Tulis kalau nggak salah ya. Bukan, yang bukan di Batu deklarasinya. Batu Tulis lain lagi itu. Nggak, itu juga di situ bang. Bukan ya. Saya rasa sih bukan. Saya yang belum pasti tapi saya rasa bukan. Nanti dicek. Nah, yang jelas adalah bahwa dia nggak diajak bicara, dia udah pulang ke Solo ya. Solo baru dikasih tahu akan deklarasikan. Siapa yang menjadi wakil presiden juga tidak diajak bicara. Biar gimana pun ini presiden loh yang nggak diajak bicara. Dan dari PDIP dia datang ke Solo, ke Jakarta hanya untuk menonton. Dan kemudian ketika itulah Pak Jokowi mulai bicara sama kami ketika itu bahwa kelihatannya kita harus dia nggak memerintahkan kami para relawan untuk meninggalkan Ganjar ya, sama sekali enggak, tapi sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kita mungkin harus melihat kemungkinan lain nih. Dan itu kemudian dilanjutkan dengan majunya Gibran sebagai calon wapresnya dan mulai ini juga bang, ternyata kan elektabilitas Ganjarnya semakin menurun bang. Betul. Jadi setelah penolakan sepak bola penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu, masyarakat kemudian dia bereaksi dengan tidak memilih Ganjar sebagai calon presiden yang akan mereka pilih. Mula-mula turun masih moderat gitu ya. Pelan-pelan turun, apalagi ketika terdengar Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo. Terkait dengan Gibran ini bang, ada pernyataan juga yang identik dengan tema pengkhianat. Tapi bukan Gunrom yang ngomong Henry Yosodiningrat. Ini PDIP juga kan? Iya, PDIP juga. Dia bilang Jokowi itu pengkhianat, bahkan melakukan kejahatan demokrasi terkait pelanggaran konstitusi dengan maksudnya Gibran tadi. Itu kan ngawur. Ngawurnya. Jadi Gunrom itu bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada. Kita maafkan lah Gunromnya. Henry malah. Henry ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau kembalikan dulu cerita tentang kenapa si Pak Jokowi tidak bisa disebut sebagai pengkhianat PDIP dong ya. Itu dulu ya. Nanti kita masuk lagi ke sana. Nah, ketika itulah dia kemudian kita mendengar bahwa Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo. Ketika itu seperti sudah terbuka mata kita semua bahwa ini artinya ya Pak Jokowi sudah tidak lagi berada di kubunya Ganjar. Ganjar kan? Iya benar. Kan sebenarnya sebelum itu juga sebenarnya ada opsi
Ganjar itu berpasangan dengan Prabowo juga kan. Betul. Itu yang dimajukan. Iya, cuman Ganjarnya sebagai cawapres bukan cawapres bukan capres gitu. Itu karena hasil elektabilitas. Karena elektabilitas. Jadi betul, saya lupa menyebut itu. Sebetulnya Pak Jokowi sudah pernah menawarkan pasangan Prabowo Ganjar kepada PDIP. Tapi memang ketika itu elektabilitas tadi kan dikatakan oleh Warsa, elektabilitas Ganjar turun terus. Sementara Prabowo naik terus. Ya. Nah ketika itulah ya logika yang lebih logis gitu ya adalah pertama-tama biar gimana pun tua sama muda gitu kan. Prabowo udah berulang kali maju sebagai capres gitu ya. Artinya udah punya masa lalu yang panjang nih dalam pencalonan presiden. Kenapa nggak dia yang capres, yang cawapresnya Ganjar? Ditolak juga oleh PDIP. Karena PDIP maunya capresnya Ganjar, cawapresnya Prabowo. Pecah tuh udah tuh. Gagasan untuk menyandingkan mereka berdua ditinggalkan. Iya, padahal waktu itu saya sebagai pemilih ketika melihat konstelasi itu melihat bahwa Prabowo Ganjar itu sebagai sebuah jalan alternatif gitu loh. Yang menarik sih. Yang menarik. Artinya gini loh. Saya ngebayangkan kan gini. Satu periode ini Pak presidennya Prabowo gitu misalkan ya. Saat itu. Selanjutnya kan satu periode doang paling karena faktor usia dan lain sebagainya mungkin ya. Jadi akhirnya menyiapkan Pak Ganjar untuk periode berikutnya, dan itu kan artinya kalau sudah Pak Ganjar masih muda itu bisa 2 periode berturut-turut lagi tuh gitu loh. Bahkan, saya berpikir kenapa waktu itu tidak, artinya PDIP mundur dulu selangkah ke belakang gitu loh. Kasih kesempatan toh dalam pemerintahan itu pun ketika Pak Prabowo jadi presiden, PDIP masih kuat juga di eksekutifnya gitu, punya wakil presiden gitu. Bahkan mungkin menterinya jadi lebih banyak. Mungkin di DPR-nya juga masih tetap berkuasa betul. Nah, ini berantakan semua rencana ini karena kekeras kepalaan PDIP. Saya ulang ya. Jadi yang keras kepala itu PDIP. Jokowi berusaha untuk memfasilitasi hubungan yang lebih baik antar partai-partai yang ada dengan Prabowo, dengan Bu Mega. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Semua ditolak oleh PDIP. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya ya betul-betul Pak Jokowi berada di kubunya Pak Prabowo. Alasan menolak itu apa kira-kira Pak? PDIP. Kenapa menolak? Sombong. Ya dia pemenang pemilu kan. Oh, dia punya modal yang lebih besar. Sebenarnya saya selalu keberatan dengan kata pemenang pemilu. Kenapa Bang? Yang ada adalah partai dia suaranya terbesar dibandingkan partai-partai lain. Tapi juga kan cuma 21% atau apa ketika itu ya. 20% ya. 20% lah. Yang nggak usah gitu-gitu amat kali. Dan logika bahwa Prabowo presiden, Ganjar wakilnya itu sangat masuk di akal. Iya, waktu itu saya juga ya artinya itu sebagai benar-benar jalan solusi jalan tengah, solusi terbaik dan mungkin akan menang dengan luar biasa ketika itu. Bayangkan PDIP ketemu Gerindra kan, didukung Jokowi, ya lengkap udah. Tapi ya memang Tuhan menentukan lain sih ya. Si orang-orang PDIP ini seperti Anda tanya kenapa? Saya duga kesombongan, ya. Kekeras kepalaan mereka itu diakibatkan oleh merasa tinggi hati kan. Kok kami yang harus ikut sama kami nomor satu ini petugas partai kok ngatur-ngatur gitu. Dimarahin lah Jokowinya lagi. Jadi sama bilang maka ujung-ujungnya pecah. Nah ketika pecah itu karena Jokowi terus menerus, kan ada Jokowi, Gibran wakil presiden, Kaisang ketuanya PSI, ya itu semua ya PSI biar gimana pun partai yang belum lolos di parlemen, tapi bagi PDIP itu kan kayak duri dalam daging nih. Kehadiran PSI itu juga harus dihajar. Ternyata yang dipilih jadi ketuanya adalah anaknya Pak Jokowi. Karena itulah Pak Jokowi dipecat. Jadi bagaimana Guntur nih kok bisa-bisanya mengatakan dia itu mengkhianati. Ini biasa-biasa aja kok, pecah. Oke Bang Ade, terkait narasi pengkhianatan seperti saya bilang tadi, memang sebelum itu
Jadi kalau kita baca sebagai akar dari tema pengkhianatan ini, sebelumnya juga sudah ada pernyataan dari Adian Apitupulu. PDIP lagi. Dia menyebut akarnya itu karena PDIP menolak proposal Jokowi soal jabatan 3 periode. Kan dulu ada tuh Jokowi sudah 2 periode, terus ada wacana 3 periode. Nggak tahu siapa yang ngomong dulu. Nah, menurut Adian, Muhaimin kan dulu. Muhaimin mungkin ya, saya lupa yang ngomong. Itu kan karena COVID terus mau dilanjut, ada tambah lah gitu kan. Nah, rekan-rekan, bisa kita diskusikan perihal kondisi para pembenci Pak Jokowi tersebut. Namun yang jelas saya menyinggung di awal bahwa kalau kita memang melempar sesuatu yang positif, tentu saja akan berbalik positif, begitupun sebaliknya. Nah, coba Anda lihat bagaimana Pak Jokowi pada saat ini. Pak Jokowi kurang difitnah apa, kurang dicaci maki apa, mulai dari isu ijazah dan lain semacamnya terus saja dilayangkan kepada Pak Jokowi, bahkan saat menjabat maupun sudah tidak lagi menjabat. Namun rekan-rekan, karena kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pak Jokowi kepada rakyat sangat positif sekali, sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali dan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dari itu sederas apapun caci maki fitnah terhadap Pak Jokowi, faktanya rakyat Indonesia masih sangat respect terhadap Pak Jokowi, bahkan rumahnya terus dikunjungi oleh rakyat, dan Pak Jokowi sepertinya menjadi presiden yang telah purna tugas, yang namanya memiliki pengaruh yang sangat-sangat tinggi dalam kancah politik nasional maupun internasional. Maka dari itu rekan-rekan, kita melihat apa yang dilakukan pada pembenci Pak Jokowi ini, mereka-mereka yang membenci Pak Jokowi benar-benar luar biasa, melempar caci maki, fitnah dan lain semacamnya. Namun karena Pak Jokowi adalah orang baik, maka Anda juga bisa melihat sendiri bagaimana Pak Jokowi di mata masyarakat yang masih memiliki akal sehat, faktanya masih sangat dihormati, dan justru sebaliknya para pembenci Pak Jokowi mulai menghadapi konsekuensi dari apa yang mereka lakukan.